صوت التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, para imam masjid, muadzin dan bilal, gure-gure, alim, ulama, masyayikh, asatidh dan asatidah, jajaran BKM masjid kita, ayahandaku, abu-abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Seraya kita sama-sama berniat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sembari kita sama-sama mengulang kaji tentang agama Allah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, curahkanlah berkah-Mu kepada kami pada bulan Rajab, dan curahkanlah rahmat-Mu, berkah-Mu kepada kami pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Ini adalah doa paling tidak dalam sehari sekali dari bulan Rajab, Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, kita bacakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita dapat bertemu dengan bulan segala bulan, Sayyid Syuhur, semulia-mulia bulan, yaitu bulan Ramadan. Para sahabat, mereka tidak pernah lupa membacakan doa ini setiap hari dari Rajab, Sya'ban sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Rasa-rasanya telah tercium Ramadan itu. Jus timun yang kadang-kadang dihidangkan waktu berbuka sudah tercium. Bohrom-rom yang dibuat untuk berbuka puasa kita sudah mulai harum. Itulah menunjukkan bulan ini bulan yang dinanti-nanti. Tapi karena kita kebanyakan menanti dan fokus dengan bulan Ramadan, kadang kita lupa bahwa ada 2 bulan sebelum Ramadan itu bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Karena bulan Sya'ban yang sekarang kita sedang berada di dalamnya diapit oleh 2 bulan-bulan yang agung, yaitu diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga kita banyak lupa ternyata yang kita anggap bulan agung itu selain bulan haram, salah satunya bulan Rajab dan bulan yang paling suci bulan Ramadan. Tapi itulah di sini ternyata diapit di antara bulan tadi, bulan Sya'ban ini memiliki keistimewaannya tersendiri. Hari ini kita tidak membahas tentang sirah nabawiyah karena dipandang perlu untuk saling kita ingat kembali tentang keistimewaan bulan Sya'ban yang sekarang kita berada pada tanggal 12 Sya'ban.
Kita buka dulu ayat dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin atau kama qala Allah. Tidak kita terjemahkan semua arti dari ayat ke-36 ini, kita ambil pangkal ayat di atasnya. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu dalam setahun bagi Allah Subhanahu wa taala adalah terdiri daripada 12 bulan. Fi kitabillahi, yang Allah telah tetapkan itu jumlahnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Salah satunya adalah sekarang ini bulan Sya'ban. Kita sedang berada di dalam bulan ini. Itulah bulan ke-8 dari tahun Islam, tahun Hijriah. Banyak keistimewaan yang Allah sediakan di dalam bulan Sya'ban. Apa itu arti daripada Sya'ban? Sya'ban artinya adalah terpencar-pencar. Tasya'aba yatasya'abu, terpencar-pencar. Kalau kita baca beberapa pendapat ulama, mengapa dikatakan berpencar-pencar? Ada yang mengatakan pada zaman dahulu sebelum Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang Arab jika masuk pada bulan Sya'ban, mereka terpencar-pencar masing-masing menjumpai raja untuk mendapatkan hadiah cenderamata dari raja mereka. Ada pendapat juga bahawa kabilah-kabilah di Arab dulu, karena nanti Ramadan itu adalah bulannya panas, sehingga Ramadan itu artinya membakar. Orang-orang pada zaman jahiliyah mereka berpencar-pencar untuk persiapan hidup mereka menuju bulan Ramadan yang panas ini, berarti identik dengan kekeringan. Maka di bulan Sya'ban mereka berpencar-pencar pergi ke sana kemari untuk mencari bekal air, persiapan menghadap bulan ini. Tujuan mereka baik, maka Islam ternyata lebih dari itu, menggunakan dan memanfaatkan bulan Sya'ban itu ialah kita menyiapkan diri. Inilah sekarang momennya, inilah bulannya, kita persiapkan secara mental, secara kejiwaan psikis dan juga secara jasmani untuk kita siap masuk dalam bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan bulan Sya'ban ini? Dari Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Itulah anak daripada sahabat Nabi Zaid bin Harithah. Sahabat ini dicintai oleh Nabi,
anaknya juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain, paling banyak yaitu di bulan Sya'ban." Bukan maknanya di bulan-bulan lain Ramadan pun Nabi tak banyak puasa. Itu ada pengecualian, yaitu bulan Ramadan pastilah semua. Dan kita semua ini termasuk Nabi kita berpuasa Ramadan. Maksudnya adalah puasa-puasa sunnah di luar Ramadan yang Nabi kerjakan. Kata dan pertanyaan Usamah bin Zaid kepada Rasul yang mulia ini, "Aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa, bahkan penuh puasa Nabi kadang-kadang di bulan Sya'ban ini, kecuali pada bulan Sya'ban engkau lakukan banyak berpuasa ya Rasul." Dijawab oleh Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'bana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Atau kama qala Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad serta dihasankan oleh Albani. Jawab Nabi, itulah bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kitalah termasuk umat Nabi juga kadang-kadang agak lengah dengan bulan ini. Karena bulan ini bulan di antara bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan ini juga amal-amal manusia diangkat menuju Allah, Tuhan semesta alam. Maka aku menyukai saat diangkat amalku itu, aku dalam keadaan berpuasa. Berarti bulan Sya'ban ini yaitu bulan, salah satu keistimewaannya Allah angkat amal-amal makhluk di muka bumi ini ke Rabbul Alamin, dan Nabi dalam keadaan melakukan amal saleh berpuasa di bulan tersebut. Ada amal saleh kita dan amal lainnya diangkat oleh Allah per hari. Ada amal kita diangkat oleh Allah per minggu. Ada amal kita diangkat per bulan. Dan ada amal kita diangkat menuju Allah Rabbul Alamin per tahun. Tadi baru kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Malaikat yang Allah tugaskan yaitu di malam hari, yang mereka telah turun ke muka bumi setelah asar dan waktu asar kemarin. Tadi subuh selesai mereka berangkat menuju Allah Rabbul Alamin seraya membawa amal-amal kita tadi malam. Sekarang dari subuh menuju asar nanti Allah telah ganti dengan malaikat hari. Nanti dari subuh ini menuju nanti sore, selesai salat asar, mereka akan kembali menuju Rabbul Alamin
menyampaikan amal-amal kita. Itu per hari. Begitu juga ada amal ternyata yang Allah naikkan ke sisinya, yaitu per tahun. Itulah pada bulan Sya'ban. Salah satunya dalam kondisi Allah menaikkan amal kita per tahun di bulan Sya'ban ini, sunnahlah berpuasa di bulan Sya'ban. Terserah apakah mau puasa Nabi Daud yang sering kita jaga, apakah puasa Senin dan Kamis yang rutin kita jaga, apakah puasa Yaumul Bid 13, 14 setiap bulan dan 15 yang kita jaga, pertahankan itu. Karena sesungguhnya di antara bulan Sya'ban ini, hari-harinya adalah Allah mengangkat amal kita semuanya di sisinya. Selanjutnya, apa keistimewaan lain pada bulan Sya'ban? Keistimewaan lain pada bulan Sya'ban ini adalah ada yang namanya nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban. Bayangkan, sudah Allah angkat amal-amal kita di sisinya pada bulan ini, ada keistimewaan lain bulan Sya'ban itu sendiri. Di dalamnya ada keistimewaan dan kelebihan yang namanya nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yattali'u nisfal layli min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Majah kalau tidak salah. Pada suatu ketika dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala la yattali'u, Allah itu memperhatikan seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya di muka bumi ini, li jami'i khalqihi, semua makhluk Allah ciptakan di muka bumi ini, maka Allah ampuni. Ada dua yang Allah tidak ampuni. Pertama adalah mereka orang-orang yang syirik. Selalulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah lindungi kita dari kesyirikan dan Allah ampuni kita dari kesyirikan, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Agar kita Allah saat diangkat amal ini di bulan Rajab, Allah mengampuni kita di bulan Sya'ban maksudnya, itulah sesungguhnya kita dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memang tidak mengakui Allah dan Muhammad Rasulnya, berarti tidak mengakui Al-Quran, itulah syirik. Tapi sekarang kita yang di dalam hidayah Allah
yang mengesahkan Allah, bisa saja kita terjebak dalam kesyirikan. Sehingga ada beberapa saudara kita mungkin yang murtad. Maka sama juga halnya, itulah amal syirik. Allah tidak ampuni orang-orang seperti itu. Selalu berlindung kepada Allah, bukan satu hari atau seminggu sekali, apalagi setahun sekali. Selalu mohon kepada Allah agar senantiasa kita dilindungi dari perbuatan syirik. Dan yang kedua Allah tidak ampuni, yaitu musyahin, orang yang masih bermusuhan, orang yang masih dendam dengan sesamanya. Ini Allah tidak ampuni pada keistimewaan bulan Sya'ban, dan itu ada di dalam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Jika kita memang ada masih rasa bermusuhan dengan sesama muslim, bayangkan kita dengan sesama muslim saja tidak boleh saling bermusuhan, ada ridha dan kemaafan di antara kita, apalagi kita membenci, memusuhi sahabat-sahabat Nabi, bahkan kita benci dan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, sesama muslim saja tidak boleh, apalagi seandainya kita caci maki sahabat Nabi, apalagi Nabi kita sendiri. Itu adalah bagian juga yang dimaksud dengan musyahin. Orang-orang yang menjelekkan agamanya, yang mereka mengakui Islam tapi dia grogoti, dia buat keropos agama itu dari dalam, dia juga termasuk musyahin. Intinya adalah masih menjaga permusuhan, kerusakan di muka bumi, apalagi kerusakan, kezaliman terhadap agama Allah Rabbul Alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari menuju ke Baqi'. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu malam kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu, maka aku keluar. Saat tengah malam dilihat Nabi tidak ada bersama beliau. Beliau keluar tergegas-gegas, tergesa-gesa. Kemana? Menuju rumah istri-istri Nabi yang lain. Digedor setiap pintu istri Nabi itu, digedor. Oh, tidak ada ternyata Nabi. Digedor lagi pintu istri Nabi yang lain, tidak ada sampai habis. Maka waktu ia kembali menuju ke rumahnya Aisyah sendiri, faidha huwa bil Baqi', ternyata Nabi itu sedang ada di Baqi'. Aku melihat Nabi di Baqi' rafi'an ra'sahu ila sama. Nabi sedang mengangkat kepalanya, wajahnya ke langit. Faqala Nabi, Nabi setelah itu berkata kepada Aisyah, akunti takhafina an yahfillahu alaiki wa rasuluh, apakah engkau khawatir wahai Aisyah, Allah dan Rasulnya menipumu? Makna menipumu di sini adalah apakah engkau khawatir wahai Aisyah, aku tidak memenuhi hakmu malam ini, yaitu jatah Nabi tinggal menetap di malam itu jatahnya Aisyah. Itu dia adilnya Nabi.
Maka karena jatah Aisyah, Aisyah cemburu. Kok tengah-tengah malam aku bangun Nabi tidak ada di sampingku? Karena dipikir oleh Aisyah, Nabi pergi ke... kita sambung hadisnya. Faqultu, maka aku berucap kepada Rasul, ya Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika. Wahai Nabi, aku kira engkau mendatangi rumah istri-istrimu yang lain. Faqala, maka Nabi melanjutkan ucapan Nabi setelah Aisyah menjawab itu. Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li aktsari adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala turun, rahmatnya yang turun ke langit bumi yang pertama yang bisa kita lihat. Maka Allah mengampuni siapapun di malam itu sebanyak ampunannya, semana rahmatnya. Sejumlah bulu domba Bani Kalbin. Bani Kalab di sini adalah salah satu bani yang berhasil pengembalaan kambingnya. Sehat-sehat, besar-besar, gemuk-gemuk. Maka Nabi menyebutkan sebanyak itulah Allah akan mengampuni bilangan dosa hamba-hambanya. Dengan syarat hadis tadi, tidak syirik dan tidak ada lagi permusuhan. Sejumlah itulah berapa ribu jumlah satu domba bulunya. Maka Nabi langsung menyebutkan, meyakinkan, sebanyak bulu domba itulah yang dimiliki oleh Bani Kalab, sebanyak itu ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban untuk kita. Dan selanjutnya karena waktu terbatas, kita ambil beberapa menit lagi. Apa keistimewaan bulan Sya'ban ini? Keistimewaan lainnya adalah dari Habib Salamah bin Haqan. Dia katakan bahwa bulan Sya'ban ini syahrul Qur'an, bulan baca Al-Quran. Memang diturunkan Quran itu pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita hanya ingin mulai baca Quran nanti di bulan Ramadan, jangan harap. Hanya beberapa kelompok saja, tadarus mungkin. Tapi untuk pribadi kita, sekaranglah mulai pelan-pelan berpacu baca Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran sekarang, tinggal melanjutkan di Ramadan. Tapi kalau kita mulai di bulan Ramadan, bisa antara iya kita baca, bisa tidak jadi kita baca. Alasan banyak kali, capeklah, nantilah, macam-macam. Ini ulama sepakat, jika ingin baca Quran untuk meraih lezatnya Ramadan, sekarang mulai. Hadis Nabi bahwa ada dua amal nanti yang Allah izinkan berbicara amal itu dan memberi langsung syafaat. Memang semua amal saleh nanti akan membela pemiliknya, tapi ada dua amal kata Nabi yang dia akan berbicara langsung meminta syafaat kepada Allah. Kita akan dengar nanti. Itulah pertama, ibadah puasa. Berbicara nanti dia, walaupun puasa itu langsung Allah yang genggam dengan keagungannya. Puasa itu li as-saumu li, amal puasa kalian itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku langsung yang akan memberi nanti reward, penghargaan dari puasa ini. Puasa itu berbicara.
fulan bin fulan, fulanah bin fulan ahli puasa, maka dia akan mendapat syafaat dari puasa itu. Yang kedua adalah qiraatul Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Nanti Quran itu akan kita dengar dia berbicara memohon syafaat kepada Allah untuk pembacanya. Enggak nunggu di alam mahsyar waktu dihisab, begitu masuk ke alam barzah kubur, 1 detik telah ditinggalkan oleh orang-orang masih hidup keluarga kita, meninggalkan kuburan kita, sudah kita akan melihat di situ dalam bentuk sesuatu yang hadir pahala bacaan Quran tadi untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Dan yang paling penting selanjutnya, bulan Sya'ban ini bulan juga banyak bersedekah dan memberi orang makan. Kalau saya sibuk tak sempat puasa di bulan Sya'ban, kasih makan orang yang berbuka puasa. Bukan hanya Ramadan kita berpacu, yang kita lihat di mana-mana di medsos, mereka melakukan amal saleh, membagi buka puasa, takjil puasa di Ramadan. Ini juga dan di bulan-bulan lain memberi makan orang buka puasa, pahalanya sama seperti orang puasa Allah berikan kepada orang tak berpuasa pun, tapi dia memberi makan, dia antar ke masjid, bersedekah juga ke masjid, dan amal soleh lainnya dia jaga juga di bulan Sya'ban ini. Allah akan berikan ganjaran yang sama terhadap orang yang berpuasa, pahala yang sama kepada yang tak puasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa. Nanti di alam mahsyar itu, di atas syurga kata Allah ada ghuraf. Di atas syurga, kami ambil 2 menit lagi. Di atas syurga ada ghuraf. Kalau bahasa ghuraf, ghurfah, ghurfatani, ghurafun, jama', kamar-kamar. Transparan, nampak luar dan dalamnya. Kata Nabi, sudah dapat istana di syurga, ada lagi di atas syurga itu istana, disebut dengan ghuraf. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman? Untuk siapa ghuraf ini? Tambahan istana yang hebat, yang luar biasa indahnya. Maka Nabi jawab, liman atabal kalam, bagi orang yang ngomong tidak keluar kata-kata dari mulutnya kecuali kebaikan. Kalau kira-kira mau keluar kata-kata yang jahat, diam saja sudah, kebaikan. Nah, yang kedua, liman at'amat ta'am, bagi yang suka memberi orang makanan. Apalagi kita kasih berbuka puasa makanan, itu pun mulianya minta ampun. Dia sedang berpuasa, kita juga paling tidak dengan makanan yang kita berikan akan meraih pahala yang sama. Bahkan tidak gemen-gemen pahalanya. Allah janjikan ghuraf. Nanti di atas syurga kita ada istana dalam syurga, di atas syurga ada ghuraf. Itu pun akan Allah berikan juga kepada orang yang dia suka memberi makan waktu di dunia kepada orang lain, dan apalagi dia memberi makan kepada orang berbuka puasa. Itu hikmahnya. Maka nisfu Sya'ban istimewa. Mau ibadah apa saja di malamnya silahkan, mau berjamaah silahkan, mau sholat apapun silahkan, tidak apa-apa, karena itu adalah merupakan malam yang merupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit pertama. Tanpa Sya'ban pun Allah setiap malam rahmat, keagungan, ampunannya turun ke langit pertama. Yang salat tahajud di malam itu, jaga salat tahajud. Yang amal lainnya, walaupun tidak ada amal khusus, tapi Nabi tak pernah melarang di malam itu Sya'ban melakukan amal apapun, silahkan. Kecuali ada Nabi bilang, jangan salat malam, salat A, salat B, jangan salat tasbih. Enggak ada Nabi larang. Maka salat apapun lah jaga di malam itu, amal saleh apapun, baca Quran dan seterusnya.
Nabi tidak ada larang bagi mereka yang menjaga amal di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Tidak ada lain adalah harapan kita manusia yang lemah ini, yang banyak salah, adalah rahmat ampunannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.